Halo guys, kembali dengan Kusuma di sini. Saya lagi di Renon teman-teman. Habis jalan sore ya, 3 kali putaran. Sebelum saya pulang, saya duduk dulu ya tadi di salah satu tempat keluar, pintu keluarnya, lalu membaca Firman Tuhan ya. Jadi ya lumayan ya, dapat sekitar 20 menit. Bisa sekitar 3 pasal, 4 pasal ya. Nah, terus saya masuk lagi ya, kemudian numpang pipis begitu ya. Lalu kemudian saya membuat video ya, karena ini adalah satu rutinitas ya, satu kebiasaan yang saya harus pertahankan, karena sampai hari ini saya nggak pernah lobang ya. Jadi setiap hari di hari itu saya selalu mengupload satu video, baik dari live yang saya lakukan di Facebook ya, atau dari sehabis jalan seperti ini, jalan sore, kemudian saya sempatkan untuk membuat video teman-teman ya. Jadi selalu ya, jadi saya punya stok video ya, karena kalau hari ini harus upload ya, itu biasanya video kemarin atau video 2 hari yang lalu ya. Nah, video hari ini bisa diupload untuk besok atau lusa seperti itu. Jadi saya selalu punya stok, karena misalnya hari itu pas seperti kemarin ada adik ulang tahun, kemudian ada Casey datang ke rumah begitu ya, maka ya masih tetap ada video, stok video yang bisa dipakai ya. Karena target saya teman-teman, satu hari hanya satu video ya di YouTube. Dan ya saya memberikan description ya, karena udah biasa, jadi mudah ya. Jadi saya dengarkan video itu, lalu kemudian saya simpulkan, saya berikan deskripsi gitu ya. Jika ada perlu menyebutkan link ya, saya tambahkan link. Kemudian ya di bawahnya saya berikan link tautan ya, menuju ke Facebook profil ya, karena saya juga menggunakan Facebook, lalu juga ke blog ya, karena saya juga menggunakan blog. Nah, hari ini teman-teman, hari ini saya banyak sekali ya dari tadi pagi ya, karena Casey nginep di rumah. Jadi saya bangun agak pagi, dan ya saya di luar, saya mendengarkan banyak sekali video-video Romo ya. Saya sebenarnya udah mendengarkan video Romo cukup banyak, tapi saya sengaja kembali ke video-video awal ya, dari Romo Rajabana ya, Antonius Rajabana. Saya kembali ke video-video awal, saya pengen lihat gitu. Ternyata videonya pendek-pendek ya, di awal-awal hanya sekitar 4-5 menit ya, 6 menit ya, paling lama 7 menit gitu ya. Tetapi sangat bagus ya, dan karena saya cepetin ya nontonnya, maka saya bisa setiap kali satu video saya ulang lagi ya, minimal 2 kali, lalu kemudian saya lanjut ke video berikutnya, lanjut ke video berikutnya ya. Karena kan di YouTube ya, di setiap channel yang kita lihat itu kita bisa sortir ke bagian video, lalu video-video yang terlama ya, jadi artinya sejak awal dibuat ya, kurang lebih 2 tahun yang lalu. Nah, itu cukup banyak ya videonya, karena Romo sampai hari ini sudah 850-an ya video yang dibuat. Jadi saya kembali ke zaman-zaman di awal ya, 2 tahun yang lalu, awal-awal Romo membuat itu hanya sekitar 4-5 menit gitu ya. Kalau sekarang video-video Romo ada yang sampai 18 menit ya, bahkan 22 menit. Jadi Romo sudah semakin bebas ya. Kemudian kelihatan ya bagaimana 2 tahun yang lalu Romo masih ya, waktu tidak bisa berbohong begitu ya. Artinya Romo kelihatan jauh lebih, ya sedikit lebih muda lah ya, sedikit lebih muda. Kalau sekarang ya Romo kelihatan lebih mateng begitu ya, tetapi suaranya tetap sama ya, tetap penuh damai gitu kan, tetap lembut suaranya gitu ya. Dan banyak yang bilang hanya dengan mendengarkan suaranya aja itu kita merasa teduh gitu ya, merasa beres masalahnya gitu ya. Yes, karena memang Romo sudah hidup di dunia itu ya, di dunia melayani Tuhan begitu ya, sebagai seorang Romo, mengajar, memimpin ya, menguduskan jemaat-jemaatnya itu sudah 25 tahun ya. Oke, jadi ya memang kita harus fokus ya kepada diri kita sendiri ya, untuk menjadi diri kita sendiri, seperti yang Romo sering sampaikan ya, bahwa kita masing-masing ini punya daya ilahi di dalam diri kita ya. Kalau di Katolik atau Kristen itu namanya Roh Kudus gitu ya. Jadi setiap dari kita ini ada Roh Kudus di dalam diri kita ya. Begitu juga dengan pohon-pohonan begitu ya. Mereka akan terus bertumbuh sampai kepenuhannya ya, berbuah-buah ya. Kemudian tambah besar ya, akhirnya pohon-pohon itu juga akan mati ya. Begitu juga dengan manusia gitu ya. Jadi saya banyak sekali ya belajar dari video-video Romo ya, tentang banyak sekali tema-tema yang kemudian berulang-ulang begitu ya, karena induk dari keahlian adalah pengulangan gitu ya. Jadi saya
larut sepenuhnya begitu ya. Kemudian saya ulang-ulang, saya fokus ke Romo begitu kan. Lalu habis olahraga seperti ini saya sempatkan untuk baca firman. Lalu Romo ingatkan juga ya di video-video itu untuk terus berdoa ya, terus bersekutu dengan Tuhan ya. Kemudian terus meningkatkan kualitas diri ya, itu penting sekali ya. Bersikap mau belajar ya. Ada satu video yang mengatakan seperti ini, bahwa segala tempat ya, semua tempat itu adalah sekolah. Kemudian segala orang ya, semua orang itu adalah guru ya, dan setiap peristiwa adalah pelajaran ya. Jadi selalu bersikap mau belajar ya, dan terbuka, karena terbuka artinya ketika kita terbuka ya, maka artinya kita siap, dan ketika kita siap ya, gurunya akan datang ya. Jadi ada peribahasa, ketika muridnya siap, guru akan datang. Ketika gurunya siap ya, maka murid akan datang. Nah, yang dimaksud siap adalah bukan hanya mau belajar, tapi kita harus terbuka ya. Terbuka itu artinya siap, teman-teman. Nah, kemudian ya saya semakin rileks gitu ya, semakin bersyukur ya, bahwa ada daya ilahi, bahwa Tuhan begitu mencintai saya ya. Tuhan selalu membimbing ya, Roh Kudus selalu memimpin saya setiap hari begitu ya. Saya dipimpin, saya kenal Romo aja nggak kebetulan begitu ya, memang nggak ada yang kebetulan gitu kan. Saya tahu Romo dari beranda YouTube saya ya, kemudian mulai dari satu video sampai ratusan video sampai sekarang ya, kurang lebih sudah 2 bulan terakhir ini, hampir ada aja ya, hampir tiap pagi atau siang gitu ya, ada selalu video-video Romo yang saya dengarkan. Kemudian belakangan saya ikut temu kangennya di Zoom ya, bersama beberapa orang sahabat saya juga ikut, kurang lebih ada 200 orang lebih ya. Kemudian saya berhak mendapatkan buku ya, beberapa buku dari Romo. Kemudian buku-buku itu saya baca lagi, kemudian saya cari lagi video-video yang sesuai dengan buku-buku itu ya. Lalu saya ulang-ulang lagi, saya dengarkan lagi ya. Maka hari demi hari ya, saya menjadi semakin gembur gitu ya, seperti tanah itu ada sepertinya tidak banyak yang terjadi di luar gitu ya, dalam diri kita secara fisik, tetapi di dalam banyak yang berubah, teman-teman ya. Karena kita ini makhluk fisik ya, tetapi kita juga sebenarnya makhluk roh ya. Jadi kalau kita membaca ya seperti firman Tuhan, membaca renungan-renungan Romo ya, video-video Romo, hal-hal yang sifatnya spiritual, lalu berdoa setiap hari ya, kemudian maka kita akan semakin peka ya, manusia roh kita akan menjadi semakin kuat ya, dan kita akan ya semakin berjalan bersama Tuhan, dipimpin ya, disertai gitu ya, kita akan semakin peka ya. Kemudian ada buah-buah yang mulai terus bertumbuh gitu ya, kita akan merasa damai, sukacita ya, ketenangan gitu ya, bahkan lebih bisa menghandle masalah ya, lebih tidak mudah emosional gitu ya. Itu yang saya rasakan, teman-teman ya. Jadi saya sangat-sangat beruntung begitu ya, karena berada dalam Kristus begitu ya, dan kemudian Tuhan juga memberikan guru-guru yang tepat gitu ya. Salah satunya ada Romo ya. Kemudian beberapa hari yang lalu saya juga baru dari satu tempat ibadah ya, yang sangat bagus, sangat bahkan lebih tepatnya komunitas gitu ya, satu komunitas yang mengizinkan untuk saya belajar banyak sekali ya di situ. Tempatnya sangat baik begitu ya. Kemudian termasuk juga ada teman-teman yang baik, dan juga disediakan makanan minuman begitu ya. Ya luar biasa ya, Tuhan itu selalu merancangkan yang terbaik dalam hidup kita ya. Tinggal kita mau nggak nurut ya, setiap hari terus berjalan ya. Sekalipun mungkin ya kadang-kadang kita bisa masih berbuat dosa begitu ya, atau jatuh dalam mungkin kita jadi emosi dan seterusnya gitu ya. Tapi kalau kita terus setia ya, terus tekun, terus berusaha untuk taat begitu ya, dan terus kembali ya, mencari wajahnya gitu ya, terus berdoa, terus mendengarkan renungan, kalau melakukan kesalahan kita minta ampun gitu ya, terus belajar ya. Saya nonton video renungan banyak sekali ya, kemudian terus baca firman gitu ya, terus berdoa, terus bersaat teduh ya, terus melakukan aja ya, terus berada dalam hubungan ya dengan Tuhan, terus berusaha terus dipimpin ya. Jadi tidak keluar dari jalur begitu ya, tidak meninggalkan Tuhan. Maka hari demi hari ya kita akan melihat
bahwa Tuhan itu berkarya dalam hidup kita, ya, dan bahwa hal-hal itu terjadi seperti kayak puzzle, ya. Nah, akhirnya kita tahu bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu, gitu ya, untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia, ya, yang percaya kepada Dia, gitu ya. Jadi luar biasa, ya, saya semakin hari semakin melihat bahwa Tuhan betul-betul turut bekerja dalam segala sesuatu yang terjadi dalam hidup saya. Tuhan izinkan begitu, ya, untuk mendatangkan kebaikan, ya. Jadi saya nggak bilang bahwa hidup saya penuh bunga, gitu ya, penuh penuh kebahagiaan, gitu ya, rasa suka dan seterusnya. Enggak, teman-teman, ya. Saya juga mengalami sesuatu yang, ya, saya mungkin belum ceritakan semua, gitu ya, tapi saya mengalami hal-hal yang sebenarnya membuat saya justru gara-gara hal itu saya meletakkan Tuhan itu sebagai nomor satu, ya, untuk takut akan Tuhan, gitu, karena ada hal yang terjadi, gitu, yang membuat saya nggak bisa ya, hanya ke atas, gitu ya. Dan kemudian Tuhan turun tangan. Nah, pada saat Tuhan turun tangan, Dia ketika kita siap belajar, gitu ya, Dia mengirimkan mentor yang tepat, gitu ya, dan banyak sekali. Salah satunya dari Romo, ya, kemudian buku-buku yang tepat, ya, buku rohani yang tepat. Ada bukunya Nick Vujicic, ya, kemudian video-video, ya, ada video dari Bu Heni, kemudian ada Bible study, ya, secara online dari CGNTV, ya, dari Ibu Heni juga ada Bible study dari Debbie Basir dan seterusnya, ya. Tetapi karena Romo benar-benar mudah dimengerti, gitu ya, sangat simpel pengajarannya, jadi saya banyak sekali belajar dari Romo. Oke, itu teman-teman, ya. Sampai jumpa di video-video yang lain. Tetap semangat, ya, tetap terus, ya, dalam Tuhan, tetap hidup takut Tuhan, ya, tetap belajar, tetap terbuka, tetap terus, ya, melakukan rutinitas, ya, tetap setia kepada hal-hal kecil, ya. Kalau Anda bikin video setiap hari, terus bikin video, ya, bikin video renungan seperti Romo sampai 800 lebih, ya. Karena suatu hari kita akan terus menjadi semakin baik, ya. Ketika pikiran kita terus diisi, maka cepat atau lambat, ya, kita akan menjadi seperti Romo, ya, menjadi sangat-sangat bermanfaat, bernilai bagi orang banyak, dan itu akan terus dikenang, ya, karena video-videonya itu, terlepas Romo masih ada atau enggak, video-videonya akan bisa dinikmati oleh generasi-generasi yang berikutnya. Oke, sekian dari saya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.